Entah pernah terlintas dalam benak teman-teman atau tidak tentang pertanyaan ini. Siapakah kita? Dari mana asal kita? Dan kemana tujuan kita? Pada kenyataannya, banyak peneliti peradaban kuno percaya bahwa ada banyak peradaban maju di bumi sebelum ditenggelamkan oleh banjir besar masa lalu silam, dan faktanya banjir besar melakukan semacam penataan ulang di bumi. Setelah penataan ulang, tiba-tiba muncul lagi peradaban baru. Pertanyaannya, apakah peradaban ini mahakarya dari sang pencipta atau pendatang dari planet lain? Mengapa sekarang kita tidak punya ingatan tentang asal-usul kita? Apakah sengaja dihapus atau desain kehidupan memang sudah digariskan seperti ini? Singkatnya, bagaimanapun banjir sepenuhnya telah mengubah kondisi bumi. Saat ini coba lihat sejarah kuno di seluruh dunia, baik itu dari Asia, Afrika, Amerika atau Eropa, semua menyebutkan kehancuran dunia akibat sapuan banjir besar. Gambaran tentang banjir besar dalam sejarah yang diketahui paling awal dapat ditelusuri kembali ke era peradaban Sumeria. Dalam catatan kuno Sumeria, The Eridu Genesis yang ditulis pada 2300 sebelum Masehi paling awal menyebutkan tentang banjir besar masa silam. Dibandingkan dengan kisah banjir dalam Alkitab, banyak peneliti peradaban kuno lebih condong pada deskripsi banjir besar dalam catatan The Eridu Genesis. Lalu seperti apakah wujud bumi sebelum diterjang air bah? Benarkah ada peradaban yang maju kala itu? Mari kita simak gambarannya berdasarkan catatan kuno Sumeria The Eridu Genesis berikut ini. Imigrasi ke bumi. Pada 450.000 sebelum Masehi, seiring dengan perubahan atmosfer di planet Nibiru, makhluk-makhluk di sana mulai mati. Oleh karena itu, Alalu, penguasa Nibiru, digulingkan oleh Dewa Langit An dan melarikan diri ke bumi dengan pesawat ruang angkasanya. Sesampainya di bumi, Alalu menemukan material berupa emas yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan Nibiru. Pada 445.000 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Enki, salah satu putra Dewa Langit An dan kaum Anunnaki datang ke bumi dan mendirikan pangkalan pertama di bumi bernama Eridu atau Stasiun Bumi 1. Mereka mengangkut emas dari perairan Teluk Persia kembali ke Nibiru untuk memperbaiki atmosfer. Pada 430.000 sebelum Masehi, alien Anunnaki mendapati bahwa bumi jauh lebih cocok untuk kehidupan daripada Nibiru, sehingga semakin banyak ras Anunnaki yang datang ke bumi, termasuk ahli medis dari Nibiru bernama Ninhursag yang juga merupakan adik dari Enki. Konflik tiada henti antar sesama dewa. Pada 416.000 sebelum Masehi, karena tersendatnya produksi emas, Dewa Langit Anu dan Enlil putranya datang ke bumi untuk mengeksplorasi lebih banyak tambang emas, hingga akhirnya menemukan sejumlah besar tambang emas di Afrika Selatan. Belakangan melalui undian, Enlil diangkat menjadi komando di bumi, sementara Enki dipindahkan ke Afrika. Selama mengeksplorasi tambang emas, Anu diserang oleh keturunan Alalu sebagai bentuk balas dendamnya ketika itu. Pada tahun 380.000 sebelum Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari para dewa, keturunan Alalu mulai mencoba menggulingkan kekuasaan Enlil untuk menguasai seluruh bumi, tetapi Enlil akhirnya memenangkan perang itu. Pada tahun 300.000 sebelum Masehi, kaum Anunnaki yang kelelahan kerja melakukan pemberontakan di tambang emas. Enki dan Ninhursag kemudian menciptakan ras manusia primitif lewat manipulasi genetik Homo erectus sebagai pengganti tenaga kerja kawanan Anunnaki. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Enlil melihat Enki menguasai terlalu banyak sumber daya emas. Lalu demi mengantisipasi pemberontakan, Enlil menyita semua tambang emas yang dikuasai oleh Enki dengan kekuasaannya dan menempatkan manusia-manusia primitif ini ke Mesopotamia dan membiarkan mereka berkembang biak. Bencana dunia. Pada 200.000 sebelum Masehi,
karena tibanya zaman es, kehidupan di bumi mulai berkurang secara bertahap. Pada 100.000 sebelum Masehi dengan berakhirnya zaman es, iklim di bumi berangsur-angsur kembali normal dan kawanan Anunnaki mulai kawin dengan manusia primitif tersebut. Namun hal ini membuat Enlil marah karena menurutnya itu sama saja dengan menodai garis keturunan Anunnaki. Pada tahun 75.000 sebelum Masehi, muncul lagi zaman es. Akibatnya makhluk bumi semakin berkurang, hingga akhirnya hanya sedikit manusia bumi yang beruntung selamat. Pada 49.000 sebelum Masehi, Enki dan Ninhursag, di mana untuk meningkatkan status keturunan Anunnaki dan manusia primitif di bumi, mereka membiarkan mereka mengambil alih wilayah Surupak, sebuah kota Sumeria kuno. Namun hal ini semakin membuat Enlil murka. Sejak itu dia berencana untuk menghancurkan ras haram ini sepenuhnya. Pada 13.000 sebelum Masehi, karena Nibiru akan segera mendekati bumi dan tiba saat itu akan memicu banjir besar di bumi, lalu Enlil mengancam ras Anunnaki agar tidak memberitahu manusia di bumi. Enlil bermaksud merealisasikan rencananya yang mengerikan. Pada 11.000 sebelum Masehi, demi mencegah kepunahan manusia di bumi, Enki menghancurkan rencana Enlil. Enki memerintahkan Ziusudra membangun sebuah kapal besar yang tahan banjir dan menyuruh manusia bumi membawa ternak dan bibit tanaman berlindung di kapal ini. Ketika banjir besar melanda bumi, semua peradaban di bumi pun hancur. Hanya beberapa manusia bumi dan ras Anunnaki yang lolos dari bencana ini. Selain itu, pesawat ruang angkasa ras Anunnaki juga hancur total dalam bencana ini. Jadi mereka tidak bisa lagi kembali ke Nibiru, kampung halaman mereka. Perang dan perdamaian. Pada 10.000 sebelum Masehi, setelah banjir besar, bumi terbagi menjadi 3 bagian. Putra Enlil yang paling dibanggakannya, Ninurta, menempati wilayah Mesopotamia. Enki menempati lembah Nil. Sementara Anunnaki menempati semenanjung Sinai, yang juga merupakan pangkalan pesawat ruang angkasa mereka sebelum banjir, dan pusat administrasi berada di daerah pegunungan Moria, sekarang Yerusalem. Pada 9780 sebelum Masehi, putra sulung Enki, Marduk, memperoleh kekuasaan Mesir dari Osiris dan Set. Pada 9330 sebelum Masehi, Set membunuh Osiris dan menguasai lembah Nil. Pada 8970 sebelum Masehi, Horus membalas dendam ayahnya Osiris dengan perang piramida pertama. Set lolos ke Asia, merebut di semenanjung Sinai dan tanah Kanaan. Pada 8670 sebelum Masehi, Enlilites meluncurkan perang piramida kedua. Sang pemenang Ninurta mengosongkan piramida dan perlengkapannya. Ninhursag, separuh saudara perempuan Enki dan Enlil, mengadakan sidang perdamaian. Pembagian tanah ditegaskan kembali. Kekuasaan di seberang Mesir beralih dari dinasti Ra atau Marduk kepada Thoth. Heliopolis dibangun sebagai pengganti kota Beacon. Pada 8500 sebelum Masehi, Anunnaki mendirikan pos penjagaan terdepan dari pintu gerbang sampai dengan fasilitas angkasa. Jericho adalah satu di antaranya. Pada 7400 sebelum Masehi, selama masa perdamaian dilaksanakan, Anunnaki membantu memajukan umat manusia, dimulai dengan periode Neolitikum. Para dewa menguasai Mesir, sementara Mesir terus diperintah oleh manusia setengah dewa. Pada 3800 sebelum Masehi, peradaban kota dimulai di Sumeria dengan Anunnaki mendirikan kembali kota kuno mereka di sana, dimulai dengan Eridu dan Nippur. Anu datang ke bumi dalam rangka kunjungan resmi. Kota baru Uruk dibangun untuk menghormatinya. Dia membuat candi untuk tempat kediaman cucu perempuan tercintanya, Inanna atau Ishtar. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.